Berapa dibayar, padahal itu resikonya juga besar gitu ya. Jadi orang menimbang risiko itu every time di dalam kehidupan kita akan selalu menimbang risiko. Cuma pikirannya di dalam bisnis banyak yang nimbang aja nggak mau. Oke. Jadi karena nggak mau nimbang, satu, jadi langsung bergerak karena ketakutan. Kita akan coba bahas hal ini nih, Sobat Listeners, lebih detail lagi tentang gimana sih sebetulnya menimbang risiko di dalam bisnis. Kenapa kok harus menimbang sih? Kenapa kok tidak ada langkah-langkah lainnya? Kalau bicara masalah pengalaman, ya udahlah asam garamnya udah apal banget, udah hatam banget. Makanya kita coba belajar dari Pak Tung Desemboringin, gimana sih menimbang risiko di dalam bisnis. Pak Tung, ini kenapa harus menimbang, Pak Tung? Bukannya langsung melakukan sebuah langkah untuk meminimalkan, Pak Tung? Apa harus menimbang dulu, baru bisa memutuskan minimalkan, atau bagaimana, Pak Tung? Ya, jadi ternyata di dalam kehidupan kita harus menimbang risiko gitu ya. Termasuk di dalam bisnis dan termasuk di dalam misalnya kalau kita menimbang obat, misalnya orang yang kena COVID sekarang kan antara risiko dengan benefitnya. Kalau risikonya kecil, benefitnya tinggi ya sudah. Tetapi kalau orang misalnya kena COVID itu merasa bahwa obat-obatan tertentu yang harganya seajubilah mahalnya, itu bermanfaat, kayak sekarang banyak yang nimbun, awas ya, no ditangkap polisi baru tahu rasa kan gitu ya. Tapi ya bagi orang-orang yang sudah kepepet, wah mereka tetap dianggap tidak apa-apa nimbun, yang penting ada daripada tidak ada kan gitu ya. Makanya tugasnya pemerintah untuk ngawasin dan kita juga membantu pengawasan juga untuk menyediakan ketersediaan. Kalau ketersediaannya banyak, akibatnya penimbunannya tidak ada. Tetapi kalau orang merasa wah ini sudahlah daripada mati, ini kelihatannya canggih, berapa ya dibayar. Berapa dibayar, padahal itu resikonya juga besar gitu ya. Jadi orang menimbang risiko itu every time di dalam kehidupan kita akan selalu menimbang risiko. Cuma pikirannya di dalam bisnis banyak yang nimbang aja nggak mau. Jadi karena nggak mau nimbang, satu, jadi langsung bergerak karena ketakutan, jadi menghindar. Yang kedua, karena nggak nimbang, ngambil keputusan yang berisiko mengakibatkan kehidupan keuangannya berantakan. Seperti yang saya dengar cerita satu orang di Singapura yang sudah umur 79, orang paling kaya, sudah naiknya mobilnya ya sudah Rolls Royce gitu ya, umur 79, berakhir triliunan, habis semua. Semua. Terus kemudian berakhir di penjara, rasanya kok nggak enak banget dan itu ya. Jadi kenapa? Menurut saya karena dia merasa bahwa mendapatkan peluang. Minyak dari harga 70 turun jadi 50. Wah ini nggak mungkin turun terus. Pertimbangannya dia betul. Sebetulnya pertimbangannya dia plus minus ada masuk akalnya. Tetapi dia tidak menimbang risikonya sesuai. Risiko itu ada dua, nanti kita akan belajar ya. Risiko dalam bisnisnya dan risiko terhadap dari diri kita sendiri. Maksudnya apa? Risiko diri kita sendiri. Ada bisnis-bisnis tertentu yang kalau bagi Bill Gates dianggap tidak berisiko. Tetapi bagi kita bisa dianggap kita berisiko. Karena kelas kita berbeda. Nah, dia 70, harganya 50 beli lagi, harga 40 beli lagi, kurang, kemudian dia utang bank. Nah, problemnya ini begini, ketika dia utang bank ini tadi, dia memanipulasi pembukuan keuangan. Dan ketika memanipulasi pembukuan keuangan, orang keuangannya pintar. Loh ini tidak bisa loh, mengaku untung orang kita rugi yuk. Loh, supaya bisa untung, tidak apa-apa tanggung jawab. Ya, yang keuangan boleh tanggung jawab, kamu tanda tangan pribadi loh, bahwa ini kamu keuangannya ini 100% atas permintaanmu, jadi yang manipulasi kamu bukan saya ini, jadi saya tidak bisa sebagai anak buah dipaksa. Oke, sudah begitu, naik lagi turun lagi 30, turun lagi 20, begitu turun lagi 20, dia tidak tahan. Begitu dia sudah tidak tahan, mulailah yang dia beli 20, dia beli 30, beli 50 dijual. Nah celaka, harganya beli 50 jual 20. Waktu berlalu, betul. Sebetulnya naik sungguhan, naik jadi 50, naik jadi 70, wah sebetulnya naik gitu loh ya, naik, tapi kan dia sudah terlanjur jual, artinya sudah habis semua, dalam arti utangnya terpaksa harus bayar, stoknya minyaknya sudah terlanjur dijual dengan harga 20, pada harga sekarang 70, sebenarnya dia total sudah menang gitu, tetapi karena dia sudah tidak tahan, jadi dalam bisnis itu seringkali begini, ingat kata-kata saya, tahan mana atau mana tahan. Kalau Anda sudah mana tahan, Anda goodbye. Kalau tahan mana nih, saya masih tahan. Banyak menangnya Anda gitu ya, sometimes gitu. Jadi saya di emas, di perak itu saya ya tahan mana gitu ya, saya tahan. Makanya sampai di broker saya kan tidak boleh beli lagi. Karena saya beli tidak pernah dijual. Jadi tidak boleh. Wah, ini sampai orang broker saya ngomong mohon maaf atau dari 100 orang yang trading
emas dan perak, dia bilang trading emas dan perak. Ya yang untung cuma satu Pak Tung doang. Saya bilang, saya bukan trading, woi. Saya bukan speculating, saya bukan trading, saya investing gitu ya. Dan saya aset alokasi. Jadi kalau turun, loh Pak Tung masih pakai margin, saya pakai margin. Margin saya 1:2 saja, tidak banding 5/3.000. Banyak orang yang forex 1:3.000, you die gitu. Anda harus hati-hati sekali lah. Inilah yang namanya manage risiko hari ini yang kita akan bahas. Entah Anda mau di forex, Anda mau di Bitcoin. Pada waktu Bitcoin mau meledak tinggi-tinggi, saya bilang nih loh, dalam sejarah Bitcoin bisa loh turun 80% itu bukan hanya sekali. Saya ngomong gitu, oh ini old mine, ini enggak loh, Anda baca dulu yang lengkap. Itu bagaimana memanage risiko, menimbang risiko ini, risiko bisnisnya, termasuk risiko kita. Ingat ya, risiko ada 2. Risiko di dalam bisnis, yang kedua adalah risiko untuk diri kita sendiri. Jadi bisnisnya bisa berisiko, tapi untuk kita enggak berisiko. Kayak tadi saya, peraknya mau turun, mau gini, saya enggak berisiko. Karena mau margin, istilahnya margin call mau kena, saya tambahin lagi. Jadi kalau turun sampai bawah, lu saya tambahin. Saya tambahin kan enggak pernah hilang. Lu pada akhirnya naik juga. Lah ya naik juga. Begitu naik, saya marginnya 1:2. Jadi kalau kalah sekali, kalau menang 2 kali. Jadi turun, beli. Saya aset alokasi. Lah ini beda dengan trading. Jadi kita akan belajar hari ini di dalam bisnis ataupun dalam investing, termasuk di dalam saham, termasuk istilahnya ya investasi dalam bisnis ini, apa sih yang kita harus pertimbangkan dalam mempertimbangkan bisnis, dalam mempertimbangkan risiko dan ngambil keputusannya seperti apa. Ya. Tapi begini Pak Tung, dari statementnya Pak Tung sendiri ini sebenarnya menarik sih ya. Kalau kita bicara masalah ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Tadi Pak Tung mengatakan dalam bisnis dan juga dari dalam diri sendiri. Mana yang lebih prefer harus dilakukan dulu? Apakah kita harus menimbang risiko dari diri kita sendiri dulu, agar bisa tenang berpikir, baru masuk aktualisasinya ke dalam bisnis, atau kita mikir ke dalam bisnis dulu, resikonya perlu kita timbang, ya diri kita bantar belakangan lah ya, yang penting kita masih bisa mikir. Ini yang better yang mana Pak Tung? Prinsip yang paling dasar adalah diri kita sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain. Oke, ya. Maksudnya jangan ikut-ikutan orang lain. Itu saya seringkali kalau investasi, kalau apa. Contoh kemarin kan saya mau mulai ngajar untuk program persiapan pensiun di Pegadaian. Termasuk di Mandiri, termasuk di Telkomsel, kan gitu ya, program persiapan pensiunnya. Nah, selalu kan saya bilang, kamu pensiun punya duit berapa selama ini nabung? 500 juta. Nah, kan dia bilang 500 juta. Langsung kalau program persiapan pensiun yang lain kan itu apa? Ternak lele, ya boleh belajar ternak lele. Terus kemudian ternak mutiara, pergi ke Lombok, banyak turnya sih, prakteknya bakalan jarang kan gitu. Kalau saya ini loh, Anda nih ada minimart, ini ada franchise cafe, ini ada franchise untuk laundry. Mari kita timbang risikonya, kita nimbang. Terus kemudian wah ini kelihatannya paling aman, termasuk menguntungkan laundry Pak. Ini termasuk ini dari sejarah, dari ada angka-angkanya semua atau dari statistik di masa lampau. Tapi saya bilang, wah buka berapa? 500 juta. Wah, Pak Tung, kalau gitu saya punya 500 juta, saya buka laundry aja. Saya bilang, no, enggak boleh. Anda nimbang risiko Anda sendiri. Anda tahannya 500 juta, ini kelemahan para pensiun. Apa yang terjadi? 500 juta, dia dapat duit 500 juta, beli satu franchise-nya geletak. Jeblok, terus asetnya tinggal dijual-jual, tinggal 100 juta. Waduh, tobat lagi. Jadi ketika Anda sudah umur 50-an ke atas, 55 ke atas, dimasukkan tahap aman, beda sekali dengan orang yang masih muda untuk memanage risikonya, menimbang risiko di dalam diri sendiri. Jadi nomor 1 diri sendiri, event laundry-nya aman, event minimartnya aman, event kafenya aman, misalnya begitu. Tentu kamarnya berbeda-beda. Seperti yang saya cerita tadi, obat punya efek samping masing-masing, Anda harus timbang, jangan ngawur kan gitu ya. Lebih baik konsultasi sama dokter gitu ya. Dokter jangan satu doang, kalau satu doang seringkali pendapat dokter ya mohon maaf gitu ya. Jadi ada satu dokter dengan dokter yang lain juga berbeda. Makanya second opinion, third opinion boleh. Nah demikian juga nimbang risiko. Setelah Anda tanya-tanya, oh ternyata laundry lumayan aman sih Pak ini gitu ya. Luput kita akan pindah tempat. Tapi kan tetap ini. Nah terus gimana? Saya punya 500 juta. Risiko yang bisa Anda ambil berapa kalau Anda sudah pensiunan? Menurut saya, daripada 500 juta Anda gebuk semua, buka satu franchise, terus kemudian nggak jalan, you die, gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya Anda 50 juta dulu aja lah, keroyokan bareng-bareng sama teman-teman. 50 juta, ternyata bagus Pak ini. Wah, 33% income-nya, ada 39% Pak, ini bagus nih. Nah, setelah 50 juta, sudah mulai percaya diri, kalau 50 juta sudah menghasilkan, lumayan. Nah, oke, boleh nggak Anda kemudian buka lagi yang kedua, 50 juta lagi? Boleh. Tapi kalau dari saya maksimum kalau Anda di dalam bisnis kalau sudah umur 55 ke atas ya 50%. 50% taruh yang aman dan menguntungkan.
sabar dulu. Sabar dulu. Ada yang tanya, itu 500 juta Pak. Kalau 250 juta sudah masuk ke laundry, lumayan 1 tahun dapat 125 juta. Kalau misalnya yang 50% atau 30% dapat 30 juta, dapat tambahan, lumayan Pak, lumayan. Misalnya kalau 10% atau 30% ya dapat 90. Kalau 300 juta deh, misalnya 300 juta, Anda dapat 30%, ya 90 juta setahun, lumayan lah Pak untuk hidup, ya pas-pasan masih kurang. Nah, tapi kalau saya duitnya cuma 100 juta, terus bagaimana saya pada waktu pensiun? Saya ajarin, ya mulailah bisnis tanpa risiko. Goblok. Ya loh, apa itu? Mohon maaf gitu ya. Ya jadi maklar. Anda belajar begini, jadi ternyata ada loh bisnis-bisnis, mohon maaf, kadang saya menggunakan kata-kata kasar, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita maafin Pak. Seminar kan guyon, jeder gitu, orang oh ya. Lu ada toh bisa tanpa modal? Bisa. Anda jadi maklar. Anda setor waktu, setor pengalaman, setor ilmu Anda, wong Anda sudah 55 tahun, ya pasti pengalamannya luar biasa. Setor kepercayaan yang Anda bisa dipercaya. Nah, jadi sekali lagi, kalau sudah 55 tahun, duitnya tidak begitu banyak, jangan taruh semua, makin geletak lagi. Lupa, katanya bisnis itu kan harus berani mati, Pak Tung. Ya mati sungguhan. Kalau mati sungguhan enak enggak? Nggak enak lah. Nggak enak. Jadi, memanage resiko di dalam diri sendiri, itu masih satu yang namanya tergantung bukan tipe kita. Kalau orang yang umur 79 di Singapura itu tadi kan, saya agresif, saya berani, utang bank berani, saya kaya karena itu kok. Nah, terus kemudian yang terjadi, umur 79 nggak enak banget. Habis semua tuh. Jadi Anda tidak melakukan aset alokasi, tidak melakukan sesuai dengan umur. Sebenarnya kalau sudah umur 79, ya Anda tidak diharapkan ambil risiko terlalu besar. Gini loh, kalau Anda sudah punya 1 triliun, dulu, Mas Daril, saya ngomong ini, zaman dulu banget gitu ya. Saya ditungguin sama pemilik Smart FM yang lama. Apakah seminar dia datang, Pak Tung, terima kasih. Kata-katanya, saya seminar ditungguin, keluar gitu Pak Tung, please dong Pak Tung. Saya hari ini, pada waktu Pak Tung tadi talk show, saya, ini true story Pak, Mas Daril boleh tanya sama pemilik yang lama. Saya ini ya, jadi benar kata-katanya Pak Tung. Kalau orang sudah umur, sudah punya kekayaan tertentu, misalnya kayak dia, beliaunya waktu itu umur 60 sekian gitu ya, sekarang udah 70 sekian, apalagi udah umur 70, punya 1 triliun, jadi 2 triliun, ya tidak ada efeknya terhadap gaya hidupnya. Mau naik Rolls Royce bisa, mau naik private jet bisa, mau kemana bisa, tidak ada efeknya. 1 triliun jadi 2 triliun, Anda tidak dianggap pinter. 1 triliun jadi 2 triliun, Anda gaya hidupnya tetap sama. Mau makan ya sehari cuma 3 kali. Tetapi kalau 1 triliun jadi 0, goblok setengah mati, dan kemudian gaya hidup Anda akan berubah luar biasa. Ya kayak di Singapura yang di bidang minyak ini tadi, 79, dari Rolls Royce, naik kursi roda, dari punya mansion tinggalnya di penjara, kan nggak enak banget tuh. Iya. Jadi Anda sesuai dengan umur. Nanti kita belajar bagaimana menimbang risiko dan memanajemen risiko sesuai dengan umur kita, itu dari dalam diri kita.